Assalamualaikum anak-anak, salam sehat dan semangat. Kali ini berjumpa dengan Ibu Bu Sulaika dari SMP Negeri 3 Mojo Agung. Dalam hal ini, Ibu akan memberikan pelajaran PPKN kelas 7 semester 1, khususnya materi tentang pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anakku untuk mempersiapkan diri. Silakan bukunya disiapkan, ballpointnya disiapkan, dan silakan kalian untuk berdiri sejenak bersama dengan Ibu untuk membaca teks Pancasila. Mari kita baca secara bersama-sama ya, tirukan Ibu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah menirukan Ibu dengan penuh hikmat. Sekarang silahkan kalian duduk kembali. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah materi kita hari ini. Terlebih dahulu, anak-anak perlu diketahui bahwa negara-negara di dunia ini pasti memiliki konstitusi. Untuk apa? Agar negaranya bisa tentram, aman, dan sejahtera. Apakah sebenarnya konstitusi itu? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sekali lagi, apakah konstitusi itu anak-anak? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, negara kita, negara Indonesia, memiliki konstitusi yang sangat terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah memiliki konstitusi. Nah, berikutnya anak-anak perlu diketahui bahwa konstitusi atau hukum dasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis. Dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Apakah konstitusi tertulis itu? Yaitu konstitusi tertulis yang merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal atau resmi. Sedangkan konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal atau resmi. Contohnya konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah contoh dari konstitusi tidak tertulis? Yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, atau disebut dengan konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal
16 Agustus. Ya. Setiap tanggal berapa anak-anak? Yaitu tanggal 16 Agustus. Anak-anak sekarang bulan Juli. Nanti insya Allah tanggal 16 Agustus 2020 kita akan bisa mengikuti bersama-sama pidato Presiden. Biasanya ditayangkan melalui televisi. Oke anak-anak? Selanjutnya. Ya. Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kita miliki pertama kali disiapkan pada sidang BPUPKI, yaitu suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Ya, sekali lagi ini adalah sidang BPUPKI yang kedua yang mempersiapkan. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI kedua tersebut juga dibentuk panitia hukum dasar terdiri dari 19 orang. Tentu harus ada ketuanya. Siapakah ketuanya? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jadi beliau sebagai ketua dari panitia hukum dasar yang sudah dibentuk oleh BPUPKI pada sidangnya yang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Dari panitia hukum dasar tersebut kemudian dibentuk panitia kecil anak-anak. Ya, untuk apa? Tugasnya adalah merancang undang-undang dasar. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945 seluruh anggota BPUPKI dengan suara bulat menerima naskah undang-undang dasar, yaitu di dalam sidang BPUPKI yang kedua. Jadi sidangnya kan yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, tanggal 16 Juli tersebut BPUPKI telah menerima secara bulat ya naskah undang-undang dasar tersebut. Nah, kapankah disahkan undang-undang dasar yang sudah dirancang tersebut, yang sudah dibuat? Ya. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapakah ketuanya? Ketuanya adalah yang ditunjuk oleh PPKI tersebut, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu fotonya di situ ada, anak-anak bisa mengenal beliau, ya. Nah, apa tugas PPKI sebenarnya? PPKI ini tadi kan dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, PPKI mengadakan sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, besoknya PPKI sidang. Ya, apa hasil keputusannya? Pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar
tahun 1945. Jadi kita alhamdulillah setelah merdeka tanggal 17, tanggal 18-nya sudah memiliki undang-undang dasar yang sudah disepakati di dalam BPUPKI. Kemudian yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jadi setelah kita memiliki konstitusi, yang kedua, kemudian kita telah memiliki presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga, PPKI juga menetapkan atau membentuk KNIP atau disingkat KNIP ya anak-anak ya, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu tugas-tugas dari presiden. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa dalam sidang PPKI ya telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI tadi dilaksanakan tanggal berapa anak-anak? Yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini ada beberapa perubahan yang dilakukan. 4 perubahan yang disepakati itu apa saja? Yang pertama, kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Makanya anak-anakku kalau membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di saat upacara bendera setiap hari Senin, itu kata-kata yang ada di situ adalah pembukaan, bukan mukadimah. Yaitu betul sekali. Itu adalah hasil perubahan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, apa perubahannya? Yaitu atau yang B, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita baca tadi anak-anak di awal pertemuan kita, yaitu Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga C atau C yaitu perubahan pasal 6 berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, itu perubahan yang ketiga. Yang keempat atau yang C, yang D maksud saya, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu diganti dengan kalimat negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak secara lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya terdiri dari pembukaan ya.
pembukaan itu ada 4 alinea. Batang tubuh ya dari Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan selanjutnya terakhir adalah penjelasannya. Tentunya pasal demi pasal dijelaskan di dalam penjelasan. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita ya. Saya harap anak-anak tetap menjaga kesehatannya, soalnya untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Hastin dengan materi pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di negara Republik Indonesia. Kepada Ibu Hastin dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sulaikah dari SMP Negeri 3 Mojoagung yang telah memberikan materi dari bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran PPKN dengan saya, Ibu Hastin Nurfadia dari SMP Negeri 5 Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yaitu bab 3, submateri Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, serta peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, tentunya kalian tahu bukan bahwa di setiap sekolah pasti mempunyai yang namanya aturan-aturan, di mana kita lebih mengenalnya dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu contohnya antara lain tidak boleh membolos, tidak boleh mengecat rambut, tidak boleh membawa HP, menghormati guru, dan masih banyak yang lainnya. Tujuan daripada tata tertib sekolah itu tiada lain untuk menciptakan kerukunan, ketentraman, dan kedamaian bagi warga sekolah tersebut. Begitu juga anak-anak dengan negara kita. Negara kita memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dasar hukum yang tertulis. Jadi, segala macam peraturan yang mengatur pemerintahan negara Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga sebagai sumber hukum yang tertinggi. Karena dijadikan sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia, maka Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti ketetapan MPR, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, perda provinsi, perda kabupaten maupun perda kota madya,
semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Masih ingat tentunya kalian bukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tepatnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara atau Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki itu memuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting saja. Di antaranya memuat tentang hak asasi manusia atau HAM. Kemudian memuat tentang hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang berikutnya memuat tentang pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara. Berikutnya memuat tentang wilayah negara, tentang kependudukan, tentang kewarganegaraan, tentang keuangan negara, pembagian kekuasaan, dan juga memuat tentang pembagian daerah. Jadi anak-anak, karena Undang-Undang Dasar ini memuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting, maka Undang-Undang Dasar ini perkembangannya bisa mengikuti zaman secara terus-menerus. Nah, sekarang tujuannya apa? Undang-Undang Dasar itu kok dibentuk? Tujuannya anak-anak yaitu untuk memberikan pembatasan dan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan publik. Dalam hal ini yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi anak-anak, dilihat dari sini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempunyai arti penting baik bagi warga negara maupun bagi bangsa dan negara. Hal ini bisa kita lihat tayangan berikut. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai arti yang sangat penting pada alinea-alineanya. Alinea pertama yaitu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Alinea ketiga yaitu menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat yaitu negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Selain itu anak-anak, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga bisa dilihat dari warga negaranya. Bangsa dan negaranya diantaranya yaitu 1. Menjadikan dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai landasan konstitusional penyelenggara negara Indonesia. Yang ketiga, sebagai aturan hukum dalam aturan perundang-undangan nasional.
Sedangkan bagi warga negara, yaitu memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan ini bisa berjalan secara selaras, serasi, harmonis, tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman. Nah, sekarang sebaliknya. Tadi pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara. Bagaimana apabila negara itu tidak memiliki atau tidak mempunyai undang-undang dasar, anak-anak? Tentunya negara mempunyai dampak yang luar biasa apabila tidak mempunyai undang-undang dasar. Yang pertama yaitu kehidupan bernegara tidak harmonis, sehingga bisa terjadi kekacauan, tindakan sewenang-wenang, sehingga bisa mengakibatkan perang saudara. Kemudian akibat yang berikutnya yaitu negara tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu bubarnya suatu negara. Mengapa bisa dikatakan bubar? Karena di dalam undang-undang dasar itu memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara, serta hak-hak dan kewajiban dari warga negaranya. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang materi arti penting bagi bangsa dan negara. Sekarang kita lanjutkan ke submateri yang berikutnya, yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, tentunya kalian tahu bukan bahwa semua anggota BPUPKI dan PPKI seperti misalnya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, semua mempunyai peran yang sangat luar biasa kepada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Para pendiri negara itu mempunyai andil yang cukup besar terhadap bangsa dan negara Indonesia karena beliau mempunyai visi yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, yaitu untuk kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut sebagai wakil dari masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat ya, bahwa tokoh-tokoh tersebut mewakili kelompok dan masyarakat pada masa itu. Tokoh-tokoh pendiri negara ini, anak-anak, juga mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari suku maupun agamanya. Tetapi anak-anak, bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempunyai kecerdasan, ketelitian, juga mempunyai sikap-sikap yang harus diteladani, yaitu kekeluargaan, toleransi, bergotong royong, bekerja keras, rela berkorban, mengutamakan kepentingan umum, dan terutama dalam persidangan, beliau atau tokoh-tokoh pendiri negara ini bisa mengambil atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Anak-anak, tokoh-tokoh pendiri negara dan perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi meskipun Indonesia pada saat itu baru merdeka. Kemudian dari tokoh-tokoh itu apa yang kita bisa teladani, anak-anak? Di antaranya nilai-nilai yang patut kita teladani dari tokoh-tokoh pendiri negara, yaitu
beliau selalu mengadakan kerjasama yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian beliau juga pekerja keras dalam memajukan bangsanya yang baru merdeka, kemudian bergotong royong, toleransi, saling menghargai meskipun berbeda-beda keyakinannya, kemudian juga rela berkorban. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut juga mengutamakan kepentingan umum. Demikian tadi materi yang saya sampaikan kepada kalian. Dari sini dapat diambil kesimpulan, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum harus kita patuhi, harus kita junjung tinggi, karena dengan kita patuh terhadap bangsa dan negara, kehidupan masyarakat akan bisa tentram, rukun, damai, tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Dan kepada tokoh-tokoh pendiri negara, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Tanpa tokoh-tokoh tersebut, bangsa Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini, anak-anak. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Jadi pertemuan pada hari ini tadi ada 2 materi, di mana materi yang pertama mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan materi yang kedua yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk anak-anak, tugas kali ini kalian bisa membuka buku paketnya halaman 87. Bukankah semuanya kalian sudah punya buku paket? Silahkan dibuka di sana, kemudian kamu bisa mencari referensi-referensinya dari sana maupun dari media-media yang lain. Dan jangan lupa anak-anak, kalian tetap menjaga kesehatan dan juga bisa mengambil semua hikmah dari pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.